Baik, selamat sore para pemirsa semua. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita semua. Semoga dengan kekuatan kusala karma kita, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Jumpa lagi masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, ahli di bidangnya, ya, dengan tema bahagia dengan praktek cinta kasih. Beliau bernama Yang Mulia Badra Prabawa Stawira. Ya, selamat sore Bante. Selamat sore, Ya, sehat Bante? sehat. Ya, luar biasa ya, senyumnya Bante sangat berkilau pada sore hari ini. Dan kita kedatangan teman-teman kita ya dari Pusdiklat Budayana Sriwijaya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, sehat? Ya, terima kasih atas kedatangannya ya teman-teman semua. Ya, baik para pemirsa semua, kita akan langsung masuk saja ke topik kita pada sore hari ini, bahagia dengan praktek cinta kasih. Ya, langsung saja Bante Prabawa. Nah, kalau kita berbicara mengenai praktek cinta kasih ini, ya Bante. Nah, mengapa cinta kasih itu penting Bante? Ya, silakan. Cinta kasih ya itu penting ya, kita sebagai umat manusia ya perlu mempraktekkan cinta kasih untuk diri kita sendiri dulu dan untuk makhluk lain ya. Jadi kenapa penting? Ya untuk diri kita sendiri, kalau kita bisa mempraktekkan cinta kasih, otomatis kita bisa bahagia. Ya, itu yang pertama. Untuk makhluk lain, kalau kita bisa mempraktekkan cinta kasih, ya otomatis perdamaian dunia akan tercipta. Ya, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi peperangan dan lainnya. Kekacauan di dunia akan dengan sendirinya lenyap. Ya. Luar biasa ya Bante ya. Berarti kalau misalnya terjadi sesuatu yang disebut kita perang, itu berarti karena ada kurangnya cinta kasih ya Bante ya. Ya tentu saja kita bisa lihat ya contoh saat ini ya perang di mana-mana ya seperti antara Rusia dan Ukraina dan perang antara Israel dan Palestina ya. Itu kalau kita analisis ya tentu saja pihak yang berperang kurang cinta kasih, ya tidak mengembangkan cinta kasih, yang dikembangkan mungkin kebencian, ya, atau marah, emosi, ya, kebencian yang berlarut-larut. Kita tahu kalau kita pelajari lebih dalam penyebab konflik ya antara Israel dan Palestina ya, kita tahu berebut tanah ya, tanah kelahiran yang diklaim ya, sehingga menimbulkan konflik ya. Itu akibat mungkin bukan hanya kebencian di sana, keserakahan yang ingin memperoleh suatu wilayah, ingin memperoleh sesuatu sehingga menimbulkan peperangan ya. Kalau cinta kasih kan itu sifatnya lebih lembut ya. Kita mengharapkan makhluk lain bahagia, bahkan kita rela berkorban. Milik kita pun kita korbankan, yang penting makhluk lain itu bahagia. Ya, kalau orang memiliki, kita bisa lihat kalau orang itu memiliki cinta kasih ya kita bisa pelajari lebih lanjut seperti Ukraina dan Rusia ya tidak akan berperang ya kalau presidennya memiliki cinta kasih terhadap mungkin warga Ukraina ya, terhadap orang di luarnya, memikirkan dampak jangka panjang dari perang ya, menimbulkan penderitaan, ketakutan, kematian ya, luka-luka dan kerugian yang ditimbulkan kalau dipertimbangkan itu lebih banyak menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain. Sehingga kalau kita punya cinta kasih, kita lebih memikirkan kebahagiaan dibanding menyebabkan penderitaan. Bagaimana kita bisa membuat makhluk lain itu bahagia? Itu kunci dari cinta kasih. Wah, luar biasa ya, dalam ya Bante penjelasannya ya. Di sini tadi Bante sempat menekankan adalah bahwa seseorang itu yang memiliki cinta kasih itu dia pasti tidak akan berpikir untuk menyerang yang lain ya Bante ya. Nah, baik Bante. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai cinta kasih ini ya Bante ya. Nah,
Bagaimana ciri-ciri orang yang menurut Bante itu memiliki cinta kasih, Bante? Ciri-cirinya ya kita tahu ya, seperti yang definisi dari cinta kasih itu ya dari kata Maitri. Maitri ini berhubungan dengan keramahan. Ya, dia ramah. Kalau ditunjukkan ya dari luar, penampilan luar ya dia ramah. Definisi ramah ya kita bisa lihat dari perbuatan pertama. Ya, perbuatannya mungkin dia kalau ada tamu ya, kita sebagai penerima tamu, kita itu contohnya kalau kita bilang kita ramah ya minimal kita mempersilahkan dia masuk, ya membuka pintu, kemudian dengan tangan mungkin ya gestur ya menunjukkan keramahan. Selain itu juga dari ucapan ya, silakan masuk ya, tidak bentak, tidak dengan nada yang keras ya. Nah, itu menunjukkan keramahan. Berarti dari pikiran, ucapan, perbuatan yang bisa kita lihat itu ucapan sama perbuatannya, Bante. Iya. Berarti dari pikiran kita agak sulit, Bante. Sulit ya, kecuali kalau kita punya kemampuan supranatural ya, bisa baca pikiran orang lain, jadi kita bisa tahu dia ini punya cinta kasih atau malah kebencian ya. Itu sulit ya, gak semua orang ya, bahkan praktisi meditasi sendiri pun tidak semua memiliki kemampuan untuk membaca pikiran makhluk lain. Ya, sungguh menarik ya, Bante. Jadi kita bisa melihat orang memiliki cinta kasih itu melalui ucapan dan perbuatannya. Ya, baik, Bante. Nah, berikutnya, Bante, apa perbedaan cinta kasih yang tulus dan cinta kasih yang ada maksud, Bante? Ya, silakan. Ya, kalau cinta kasih yang tulus itu kan definisinya tanpa pamrih. Jadi kita mencintai seseorang tapi tidak mengharapkan imbalan. Atau mungkin contohnya kalau cinta kasih yang tulus ya, saya cinta kamu, tapi saya tidak berharap kamu mencintai saya. Ya, yang penting saya mencintai kamu dan saya akan berusaha melakukan apapun agar kamu bahagia. Ya, terlepas dari perlakuan kamu terhadap saya. Walaupun perlakuan kamu jelek sekalipun terhadap saya, ya saya tetap sama. Tetap membuat diri kamu bahagia. Itu namanya cinta kasih tanpa pamrih. Ya, atau tulus, cinta kasih yang tulus. Kalau cinta kasih tadi, cinta kasih yang ada maksud ya. Nah, yang ada maksud ya, ada tujuannya. Ya, mungkin dia mencintai, dia ingin mengharapkan imbalan. Imbalan yang ya minimal paling ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau orang lagi ngejar-ngejar cewek atau ngejar-ngejar cowok ya biasa ini ada embel-embelnya, dia ingin memiliki ya, ada kemelekatan di sana sehingga dia memberi sesuatu ya, harapannya ada timbal baliknya. Mungkin dia memberikan cinta, harapannya dia ingin dicintai ya, walaupun memberikan barang ya mungkin harapannya juga dia mencintai kita ya, dengan pemberian kita terus-menerus, pemberian barang, perhatian dan seterusnya. Oh, berarti di sini adalah cinta kasih yang tulus, memberi tanpa pamrih ya, Bante ya. Tapi cinta kasih yang ada maksud itu memberi ada embel-embelnya, Bante ya, kayak gitu ya. Nah, berarti saya bisa ilustrasikan itu seperti kalau bunga mawar ya, Bante. Kita bayangkan ada bunga mawar, dan kalau orang yang pamrih itu dia hanya menyiram dan mengharapkan bunga mawar itu tumbuh begitu, Bante ya. Sementara kalau misalnya orang itu yang ada maksud, dia langsung metik bunga itu karena dia berpikir bahwa dia sayang dengan bunga itu. Apakah kurang lebih seperti itu, Bante? Ya, kalau diilustrasiin seperti bunga mawar ya, orang yang sayang sama bunga mawar itu dia akan terus menyiramnya, memupuknya ya. Terlepas dari bunga itu tumbuhnya indah atau jelek. Tapi kalau orang yang ada maksud, dia mungkin siram pertama, tapi kalau tumbuhnya jelek, mungkin dia berubah pikiran, dia tidak mencintainya lagi, ya seperti itu. Ya, ini luar biasa ya penjelasan dari beliau ya. Dan kemudian, Bante, kalau kita berbicara mengenai cinta kasih, Bante, tadi Bante sempat bilang bahwa ada bahkan orang yang sampai rela berkorban, Bante. Nah, mengapa bisa demikian, Bante? Dan kebanyakan orang kan biasanya kan, ya saya sendiri, kamu sendiri, Bante. Itu kenapa bisa, Bante? Ya, kenapa ada orang ya bisa berkorban ya?
tentu saja dia memiliki cinta kasih yang universal ya terhadap semua makhluk, dan dia mementingkan makhluk lain dibanding dirinya sendiri. Sehingga dia rela berkorban selama makhluk itu bahagia, dan ini tidak gampang ya. Nah, biasa yang kita sebut calon Buddha, Bodhisattva. Nah, dia berusaha mengembangkan cinta kasih yang universal, sehingga bahkan dia rela berkorban, bahkan badannya sendiri dia korbankan. Kita bisa baca cerita-cerita ya di kitab-kitab Jataka, di mana Bodhisattva berkorban anggota tubuhnya, bagian tubuhnya untuk diberikan kepada makhluk lain. Oh, berarti beliau Sang Buddha memiliki cinta kasih yang sangat besar ya Bante, dan sehingga beliau mampu merelakan bagian tubuhnya ya Bante, seperti itu ya Bante ya. Iya. Ya, sungguh menarik ya Bante. Tadi kita sudah bicara mengenai cinta kasih, terus cinta kasih yang tulus dan cinta kasih yang ada maksud Bante. Nah, berikutnya Bante, bagaimana sih cara kita itu mempraktekkan cinta kasih Bante? Ya, dimulai dari pikiran ya. Untuk mempraktekkan cinta kasih dari pikiran, pertama-tama kita melakukan meditasi ya, metta bhavana yang kita kenal. Dan untuk melakukan metta bhavana tersebut, langkah pertama kita memancarkan cinta kasih untuk diri kita dulu. Semoga aku berbahagia. Semoga aku berbahagia. Kita bayangkan diri kita. Kemudian kita pancarkan, kita lafalkan dalam hati kita, semoga aku berbahagia, semoga aku berbahagia. Selanjutnya, kita pancarkan cinta kasih terhadap orang-orang yang kita sayang. Terutama yang paling dekat dengan kita, mungkin orang tua, atau pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita yang lain, serta teman-teman yang kita kenal. Semoga ayah dan ibu berbahagia, semoga mereka berbahagia, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita pancarkan cinta kasih untuk semua yang tidak kita kenal. Semua makhluk yang bersikap netral terhadap kita pancarkan semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia. Terus menerus diulang-ulang. Dan yang keempat, nah ini yang lebih sulit. Kita berusaha pancarkan cinta kasih kepada musuh kita, atau kepada orang yang pernah membenci kita, atau pernah marah, kesal kepada kita, yang menimbulkan dendam di dalam diri kita. Kita ingat mukanya, semoga dia juga berbahagia, semoga dia juga berbahagia. Ini sulit, ya. Dan yang terakhir yang paling sulit, semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia, ya. Semua makhluk itu bisa kita bagi dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat, atau yang di 6 alam kehidupan seperti neraka, hantu kelaparan, alam binatang, alam manusia, asura, dewa, ya. Nah, itu 6 alam kehidupan. Kemudian juga kita bisa pancarkan cinta kasih ini kepada makhluk. Kita bisa kategorikan makhluk yang memiliki yang hidup di angkasa, daratan atau lautan, atau makhluk yang memiliki bentuk atau tanpa bentuk, ya, atau memiliki batin dan jasmani, macam-macam seperti itu. Wah, luar biasa ya Bante ya, penjelasannya sangat luas, dan kita bisa melihat ya para pemirsa ya, yang pertama dan terpenting adalah kita mempraktekkan cinta kasih dari diri sendiri terlebih dahulu Bante. Tadi sudah dari diri sendiri, kita lanjut ke orang tua ya Bante ya. Kita semoga dengan duduk ya, berarti posisi batin harus tegak dong Bante kayak gitu. Kemudian kita bilang dalam batin itu tuh semoga semua hidup berbahagia Bante ya. Nah, mungkin nanti kita akan jelasin lebih lanjut ya Bante ya, karena para pemirsa pasti ingin tahu bagaimana cara mempraktekkan cinta kasih supaya sampai ke musuh-musuh kita, supaya kita bisa lebih bahagia. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TPRI Media Pemersatu Bangsa. Brigade Lestari. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema Bahagia dengan Praktek Cinta Kasih. Baik Bante, tadi saya akan sedikit merangkum. Tadi Bante bilang dengan mempraktikkan cinta kasih, kita pejamkan mata dan kita bilang semoga saya berbahagia Bante ya. Kemudian semoga orang tua saya berbahagia. Kemudian semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian ke tahap yang lebih sulit lagi. Semoga musuh saya berbahagia. Ya, jadi mulai dari dalam berarti sampai ke luar ya Bante ya. Baik Bante, sebelum kita melanjutkan lebih dalam ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, adik-adik kami persilahkan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Flora Agustina dari Pusdikot Budayana Sriwijaya. Nah, dari pembahasan Bante tadi mengenai cinta kasih, yang ingin saya tanyakan kepada Bante itu adalah, jika ada cinta kasih di dunia ini, nah, mengapa masih ada perang Bante? Boleh tolong dijelaskan sedikit Bante? Terima kasih, Namo Buddhaya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Bante ya. Jadi kalau misalnya masih ada cinta kasih di dunia ini, kenapa masih ada perang Bante? Dari Saudari Agustina. Ya, silakan Bante. Di dunia ini ya ada dua sisi ya. Di dalam pikiran kita juga ada dua sisi. Yang pertama sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya adalah cinta kasih. Sisi buruknya pasti ada kebencian di pikiran kita. Jadi tergantung diri kita bagaimana kita mengembangkannya. Yang cinta kasih harus kita kembangkan. Yang kebencian harus kita lenyapkan. Cinta kasih ada, tapi kebencian juga ada. Kebencian itu adalah sumber dari konflik dan peperangan. Ya, walaupun cinta kasih kita kembangkan, tapi kalau kebencian tidak kita kurangi atau tidak kita lenyapkan, ya peperangan tetaplah ada. Ya, sumber dari peperangan seperti yang tadi saya sampaikan adalah kebencian. Dia tidak suka sama makhluk lain atau objek lain di luar diri kita. Sehingga kita ingin membinasakannya, menghancurkannya. Nah, itu kebencian, ciri-ciri kebencian. Jadi kalau kebencian belum dilenyapkan, peperangan tetaplah ada, walaupun cinta kasih kita kembangkan. Berarti tetap ada dua sisi ya di dunia, seperti tadi Bante bilang bahwa ada sisi cinta kasih dan ada sisi kebencian. Kebencian harus kita redamkan dan hilangkan, dan cinta kasihnya harus kita kembangkan. Ya begitu Saudari Agustina. Ada yang mau ditambahkan? Kunci utamanya itu adalah
di kebencian ya. Nah, berarti kebencian itu harus dikikis dan juga kita harus mengembangkan rasa cinta kasih agar tidak ada terjadi perang tersebut. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih Saudari Agustina. Oke, baik. Berikutnya, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Fani dari Pusdikot Budayana Sriwijaya. Saya ingin bertanya Bante, menurut Bante apa cinta kasih universal itu? Terima kasih. Ini pertanyaan lainnya yang bagus ya Bante ya. Menurut Bante, apakah cinta kasih universal itu Bante? Ya, silakan. Kalau cinta kasih universal ya, mungkin itu dalam bahasa Palinya itu Maha Metta. Dan Sanskerta Maha Maitri. Jadi apa yang disebut universal, ini objeknya. Ya, yang tadi saya bilang semua makhluk itu. Kalau cinta kasih pribadi ya terhadap pribadi saja. Cinta kasih orang tua ya terhadap orang tua. Ya. Nah, kalau universal itu meliputi semua makhluk termasuk orang yang kita benci, orang yang pernah marah kepada kita atau bahkan menjadi musuh-musuh kita. Nah, ini cinta kasih yang agung ya, sehingga disebut universal, maha yang paling besar ya. Ini yang kita diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita, bahkan Sang Buddha juga telah memiliki cinta kasih ini. Wah, ini luar biasa ya Bante. Berarti bisa dibilang ini adalah maha tidak pamrih, maha ikhlas kayak gitu Bante. Di mana kita hanya memberi dan tidak benar-benar dan sama sekali tidak mengharapkan untuk kembali kayak gitu ya. Ya, bagaimana Saudari ini? Apakah ada yang mau ditambahkan? Cuma seperti situ. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Ya, Bante. Berikutnya kita berbicara mengenai kebencian ya Bante ya. Sebenarnya saya ada ketemu orang ya Bante ya, ketemu teman, bisa dibilang seminggu dia sangat sering mempraktekkan meditasi cinta kasih Bante. Tapi semakin saya bertemu orang itu, bukannya rasa cinta kasih yang bertambah, malah rasa curiga ada, terus rasa apa? Nyinyir ya bahasa orang Palembang tuh, jadi kayak seperti menutup diri kayak gitu, itu ada Bante. Nah, menurut Bante, mengapa bisa demikian? Bukankah orang yang harusnya berpraktik cinta kasih itu malah semakin bertambah cinta kasihnya Bante? Kalau ini mengapa malah sebaliknya Bante? Ya, mungkin ya praktek cinta kasih dia masih terbatas. Ya, kadang kita tahu ya ada istilah dalam bahasa Pali itu apamanya. Anda pernah dengar itu ini dalam kondisi yang tak terbatas, ya. Jadi metta, mudita, karuna, UPK ini sebenarnya bukan hanya Brahma Wihara tapi termasuk apamanya. Maksudnya apamanya ini harus dikembangkan tanpa batas. Jadi mungkin dalam kasus temennya udah berusaha mengembangkan cinta kasih tapi tetap perilakunya yang mungkin kurang mengenakan ya, kurang ramah dan seterusnya ya, mungkin cinta kasihnya masih dalam tahap terbatas. Terhadap diri dia sendiri mungkin. Itu juga cinta kasih. Tadi kan saya bilang, untuk mengembangkan cinta kasih kita harus mulai dari dirinya sendiri. Jadi mungkin si dia itu hanya mengembangkan cinta kasih terhadap dirinya. Dia belum bisa, atau tahap kedua kepada orang tuanya, orang yang paling dekat sama dia. Nah, dia mungkin cuma sampai tahap kedua tersebut. Ya. Oh, berarti kalau kita mempraktikkan cinta kasih ini ada yang terbatas ke diri sendiri, ada yang terbatas ke orang tua ya Bante. Nah, pertanyaannya Bante, bagaimana supaya orang itu supaya wadah atau volume hatinya itu meningkat Bante sehingga bisa sampai ke semua makhluk Bante? Ya, jadi banyak metode ya. Tadi saya bilang ya, dengan meditasi cinta kasih tersebut kita tidak berhenti hanya di kedua saja, tapi juga ketiga ya, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal. Kita bayangin mungkin tukang parkir ya, kita tidak kenal dia. Atau bahkan di sekolah, di tempat kerja kita, banyak rekan-rekan kerja kita yang tidak kita kenal. Di sekolah mungkin banyak siswa-siswa di kelas lain yang tidak kita kenal. Kita bayangkan mereka, kita masukkan ke dalam pikiran kita, semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia. Kemudian baru lanjut musuh kita. Ya, kalau kita tidak punya musuh ya pasti minimal kita punya ada orang yang pernah marah kepada kita, yang mungkin kita ada dendam tapi belum jadi musuh kita. Begitu kita lihat, kita tidak senang, kita negur mungkin pura-pura baik aja. Ya, nah itu kita bayangin wajahnya, semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia.
Nah, baru lanjut ke semua makhluk. Kalau kita berhasil di tahap ketiga, keempat, kelima ini, ya otomatis ya ini cinta kasih kita sudah universal, dan juga kita akan memperlakukan makhluk lain terlepas dari apakah dia kita kenal atau tidak kita kenal, atau bahkan kita perlakukan musuh kita dengan baik. Ya, kita tidak akan memperlakukan dia dengan buruk. Walaupun dia mungkin tetap memperlakukan kita dengan buruk, tapi tidak ada dendam di dalam diri kita. Bahkan tolak ukurnya kita menjadi lebih kasihan sama dia. Ya, waduh, dia menyakiti saya, ya dia berbuat karma buruk, dan dia pasti akan menerima akibatnya. Walaupun kita tidak balas, ya dia sendiri akan menerima balasannya di kemudian hari. Hukum karma tetap berlaku. Begitu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa Bante sangat berjiwa besar ya. Jadi ya di sini kata kuncinya ya Bante ya, berjiwa besar ya. Dimana ketika seseorang menyakiti kita itu, orang biasanya berpikir untuk balas dendam balik ya Bante ya. Tetapi kita di sini berpikir bahwa kita memiliki nama itu, bahasa Pali itu adalah karuna ya Bante ya, belas kasihan kepada orang tersebut, karena orang tersebut ketika dia melakukan itu sebenarnya dia melakukan karma yang kurang baik atau karma buruk ya Bante ya. Dan disitulah karena kita berpikir seperti itu, malah pemikiran kita bisa lebih memancarkan meta ya Bante, cinta kasih ya Bante ya. Nah Bante, kita masuk ke lebih dalam Bante, apakah ada parita yang membahas mengenai cinta kasih ini Bante? Ya silakan Bante. Ya, yang kita tahu ada parita Metta Sutta ya, atau nama panjangnya Karaniya Metta Sutta. Ya, ini yang terkenal, parita yang biasa kita ulang ya, ini mengenai cinta kasih ya. Jadi ada sejarahnya juga kenapa muncul parita ini ya. Katanya zaman Sang Buddha dulu ada beberapa biku, mereka ini suka meditasi di hutan. Dan katanya diganggu oleh makhluk yang tidak terlihat, mungkin dewa penunggu pohon ya, di mana biku-biku tersebut meditasi. Jadi karena diganggu, jadi tidak konsentrasi. Akhirnya sekelompok biku tersebut bertemu Sang Buddha. Nah, Sang Buddha lah mengajarkan Metta Sutta ini. Ditekankan di sini, sebelum kita melakukan meditasi dengan objek apapun, kita harus mulai dengan cinta kasih. Ya, kita kembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, khususnya yang berada di sekitar kita, agar meditasi kita lancar, ya kita bisa berkonsentrasi. Ya, itu luar biasa ya. Jadi para pemirsa semua, patokan kita ya, pemegang kita, kitab kita untuk yang boleh kita bacakan sehari-hari adalah ini ya Bante ya, Karaniya Metta Sutta atau sutta tentang cinta kasih ini ya Bante ya. Nah baik Bante, kalau kita melanjutkan ke membaca parita ya Bante, membaca parita ini cinta kasih terutama Bante, apakah ada manfaatnya Bante? Menurut Bante apa manfaat dari membaca parita itu sendiri Bante? Ya, manfaatnya ya tergantung dari keyakinan kita juga. Ya, kalau semakin kita yakin ya semakin banyak manfaat yang kita peroleh. Ya, bahkan saya pernah dengar ya, ada umat ya, saya pernah baca, dia baca parita ya, dia sering ya, dia mengidap kanker ya, tapi dia nggak mau berobat ya, dia pasrah, tapi pasrahnya itu pasrah kepada Triratna, dengan kekuatan spiritual, dia pasrahnya kepada spiritual ya, terhadap agama Buddha. Jadi dia rajin baca parita ya, pagi sore, habis baca parita dia meditasi. Ya, suatu ketika dia mendapatkan pengalaman spiritual atau mujizat ya. Biasa ya di bagian perutnya itu sakit ya. Tiba-tiba setelah 40 hari ya, dia tidak mengalami sakit yang serupa. Ya, kemudian dokter dia ya yang berdomisili di Singapura itu menyarankan dia untuk operasi, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia pergi ke Singapura ya. Dia cek lagi, kenapa tidak sakit ya? Setelah itu dokter itu di scan ya, wah kok kankernya lenyap. Dia pikir mesinnya rusak, jadi dia rujuk ke rumah sakit dan dokter lain, tapi hasilnya tetap sama. Nah, akhirnya dokter itu bertanya, kamu agama apa? Oh, saya agama Buddha. Oh, Amitofo, dokter itu menjawab ya. Waduh,
kamu memperoleh mujizat. Nah, jadi setelah itu sebenarnya dia itu baca parita, sebelum baca tuh dia ada tekad. Misalnya tekadnya seperti ini. Kalau saya masih diizinkan hidup dan berumur panjang, saya akan mengabdikan diri terhadap agama Buddha, mengembangkan ajaran Dharma. Ya, itu tekadnya. Baru setelah itu dia baca parita, setelah dia baca parita, dia minum air yang ada di altar tersebut. Terus menerus. Itu setiap harinya, Bante? Ya. Wah, luar biasa. Konstan. Nanti Bante, jangan dilanjutkan Bante. Kita bikin para pemirsa penasaran dulu ya Bante ya. Karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Merdeka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nangad aku gibah. Gitu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, enggak apa-apa. Sebentar pecahin Apa tangan. enggak apa. Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Pak? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau dipanggil, Rey. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, Pak RT, aja lah. Pak dokter. Agak kunjuk Pasien pertama. Black. Nah, cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepetlah, Black. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke bawah, gendong. Dia Black. Sebelah situ. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Kan usah. Kecapan dia. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, kamu nih yang itu bahaya. Gue deh. Bicara dong, bajulah. Nah, ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, gencak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok, Bu. Vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya, Dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa, Dok. Mati, Dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu, Dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah, jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. TPRI Media Pemersatu Bangsa. TPRI Media Pemersatu Bangsa. TPRI Media Pemersatu Bangsa. BPNB Raja Bangsa. BPNB Raja Bangsa. BPNB Raja Bangsa.
Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema bahagia dengan praktek cinta kasih. Nah, ini para pemirsa pasti sudah tidak sabar karena kita akan melanjutkan cerita yang tadi bagaimana seseorang itu sembuh dengan praktek cinta kasih ini, kankernya ya. Ya silakan Bante. Singkat cerita ya, setelah dia berobat ya, dicek tidak ada lagi kanker tersebut. Kanker itu lenyap ya tanpa jejak. Jadi setelah dia kembali ya ke Indonesia, nah dia mau melaksanakan janjinya, tekadnya kan, sebelum dia baca parita waktu dia masih sakit ya, dia bertekad untuk mengembangkan dharma. Nah, jadi setelah dia sembuh, dia menjadi aktivis sampai dia meninggal dunia. Ini luar biasa ya Bante. Jadi seseorang yang memiliki tekad kemudian dia mengembangkan cinta kasih, mungkin mukjizat ini bisa terjadi ya Bante, menurut Bante ya. Ya, semoga ini menambahkan kekayaan kita semua. Dan saya pernah mendengar bahwa ada satu artis yang bernama Titik Puspita pun pernah sembuh gara-gara meditasi ya Bante ya. Dan kankernya itu hilang Bante. Ya Bante ya. Jadi ini sangat luar biasa para pemirsa semua. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, kami persilahkan. Selamat sore Bante. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya dari Pusdikat Budayana Sriwijaya. Saya ingin bertanya, apa bedanya cinta kasih dan belas asih? Terima kasih. Ya Bante, ini pertanyaan yang bagus dari Jason Bante. Apa perbedaan antara cinta kasih dan belas kasih Bante? Silakan. Cinta kasih tadi sudah saya uraikan, itu bahasa Palinya metta ya. Kalau belas kasih itu karuna. Jadi bedanya, kalau cinta kasih kita mengharapkan makhluk lain itu berbahagia. Kalau belas kasih kita berharap makhluk lain itu tidak menderita. Ya, jadi penekanannya kalau cinta kasih ini lebih positif. Dalam arti kata kita berusaha membahagiakan makhluk lain. Ya, kita berusaha melakukan semua aktivitas dengan tujuan membahagiakan makhluk lain. Sedangkan belas kasih lebih ke mengurangi penderitaannya. Ya, jadi ini saling melengkapi. Ya, cinta kasih kita buat dia bahagia, belas kasih kita berusaha kurangi penderitaannya. Ya, luar biasa ya Bante. Jadi satu sisi kita berharap orang bahagia, satu sisi berarti dia bisa kita bilang dia mempertahankan kebahagiaan yang dia punya ya Bante. Begitu ya. Ya, apakah ada yang mau ditambahkan, Saudara Jason? Oke, ya. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Flandriko dari Pusdikat Budayana Sriwijaya ingin bertanya, apakah efek jangka panjang dalam praktek cinta kasih? Wah, ini pertanyaan yang bagus dari Saudara Riko ya. Terima kasih Saudara Riko. Kalau kita praktekkan cinta kasih terus-menerus setiap hari dan setiap saat Bante, bagaimana efek jangka panjangnya Bante? Ya, silakan. Ada beberapa manfaatnya ya mempraktekkan cinta kasih. Efek jangka panjang tentunya kita bisa bahagia. Ya, dengan cara apa? Katanya kalau kita rajin mempraktekkan cinta kasih, kita tidur nyenyak. Kemudian kita mimpi indah, tidak mimpi buruk. Ya, kemudian begitu bangun, kalau kita mempraktekkan cinta kasih ya otomatis kita bangun dengan hati yang gembira. Ya, kita tidak ada dendam, kita melihat makhluk lain ya kita senang, kita senyum. Ya, akibatnya kalau kita murah senyum, otomatis makhluk lain juga akan senyum sama kita. Dan juga efeknya juga terhadap makhluk yang tidak terlihat. Katanya dewa akan melindungi kita. Dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat ada yang dendam, jahat sama kita. Kalau kita kembangkan cinta kasih kepada mereka, mereka niat jahatnya berkurang atau bahkan lenyap. Tidak akan menyakiti kita. Ya, nah, itu manfaatnya. Ya, luar biasa ya Bante. Tadi para pemirsa ya, Bante sempat menggarisbawahi bagi seseorang yang mempraktekkan cinta kasih dalam jangka panjang adalah pertama dia bisa tidur nyenyak Bante ya. Yang kedua dia pastinya mimpi indah. Yang ketiga dia bangun dengan tenang ya Bante, dan dia bangun dengan bahagia ya. Ya baik, itu jawabannya Saudara Riko. Apakah ada yang mau ditambah? Ya oke, makasih ya Saudara Riko. Ya baik Bante. Ya kalau kita boleh melanjutkan Bante,
Berarti Bante, apakah makhluk halus itu bisa merasakan cinta kasih, Bante? Ya, cinta kasih itu kan kita munculkan dari pikiran, kemudian dari ucapan dan perbuatan. Ya, jadi bagaimana makhluk halus itu bisa merasakan cinta kasih kita ya? Dalam agama Buddha khususnya tradisi Mahayana, kita diajarkan pertama kan mengembangkan cinta kasih dari pikiran. Ya, kemudian dari ucapan. Ucapan kita baca parita, baca doa. Tapi doa tersebut setelah kita baca, kita limpahkan kepada makhluk lain. Semoga makhluk lain ini ikut bahagia atas kebajikan ini. Bahkan di Theravada setahu saya ada kan di Etawata, semoga para dewa dan naga ikut berbahagia atas kebajikan ini. Jadi kebajikan dari baca parita itu kita berharap dewa dan naga itu tahu, kemudian dia bahagia dan akhirnya dia akan melindungi kita. Itu dari ucapan. Kemudian dari perbuatan. Perbuatannya apa? Ya, kita memberikan makan kepada mereka. Ya, ada ritual itu ya, terutama kalau di Mahayana kan ada namanya ritual di bulan Ulambana itu memberikan makan kepada makhluk hantu kelaparan khususnya. Ya, itu bentuk cinta kasih melalui perbuatan. Ya, ini balik lagi ke keyakinan masing-masing. Apakah Anda yakin bahwa ada makhluk yang tidak terlihat di luar sana dan makhluk tersebut membutuhkan makanan, ya, kelaparan, dan apakah dengan ritual tersebut bisa membantu makhluk tersebut mengatasi kelaparannya? Berarti memang sebenarnya bahkan Sang Buddha pun sudah mengeluarkan parita Etawata ini dan jelas bahwa makhluk halus itu bisa merasakan ya Bante ya. Nah, baik Bante, ini mungkin saya mau sharing sedikit ya Bante ya. Dulu ya sebelum saya mengenal Dhamma Bante, itu kan mungkin ya sudah lama lah pokoknya Bante. Banyak semut-semut tuh yang lewat Bante kayak gitu. Ya dan tangan saya tuh nakal Bante dan pas saat itu saya bunuh semua Bante. Nah, malamnya itu kan saya tidur dan kemudian mimpi dikejar zombie rame-rame Bante kayak gitu Bante. Waktu itu kayak gitu kejadiannya dan setelah itu saya bangun keringat dingin. Nah, pertanyaannya apakah itu efek dari saya berbuat seperti itu Bante? Ya. Jadi efek seperti yang tadi saya bilang ya, efek dari mengembangkan cinta kasih kita akan memperoleh mimpi indah atau tidak mimpi buruk. Kalau kita balik, efek dari kebencian ya, kebencian membunuh itu kan salah satu sebabnya adalah kebencian. Ya, kalau kita membenci akibatnya kita membunuh, ya efeknya yang paling lemah ya mimpi buruk dari pikiran. Karma itu kan akibat karma itu kan berbuahnya di mana? Bisa di pikiran, bisa di ucapan, bisa di perbuatan kita juga. Ya. Oh, berarti ya kembali lagi ke tadi ya Bante ya. Jadi itu para pemirsa, kalau kita mau mimpi indah ya, terus-teruslah banyak untuk berpraktek cinta kasih. Mungkin kalau kita mimpinya belum indah ya atau mimpi buruk, itu bisa jadi masih ada faktor-faktor kebencian yang harus kita hilangkan dari dalam batin ya Bante ya. Ya, baik Bante. Berikutnya Bante. Nah, ini pertanyaan menarik berikutnya Bante. Apakah cinta kasih itu berarti pilih kasih Bante? Cinta kasih tentu saja itu tidak pilih kasih ya. Jadi cinta kasih itu bahasa Palinya tadi saya bilang meta. Meta itu kan kalau kita kembangkan itu universal bahkan kepada semua makhluk termasuk musuh-musuh. Ya, kalau pilih kasih, nah ini mungkin bahasa Palinya pema ya. Jadi ada dua pema. Yang pertama adalah tanha pema dan gehasita pema. Tanha pema itu artinya adalah cinta kasih hanya terbatas terhadap pasangan, pacar atau suami atau istri. Ya, kalau gehasita pema ini cinta kasih kepada orang-orang rumah terdekat, keluarga orang tua, anak-anak. Nah, jadi ini pilih kasih, termasuk pilih kasih ya. Jadi dia cinta karena kenal atau karena dekat, karena dia sayang sama kita, makanya kita sayang sama dia. Nah, ini pilih kasih. Jadi kalau pilih kasih itu kan kalau ada sesuatu dia memprioritaskan orang yang disayangi atau orang yang dikenal dulu. Nah, itu definisi pilih kasih kan. Nah, jadi pilih kasih ini pada akhirnya kan kita melihat timbul praktek nepotisme. Itu dari pilih kasih. Ya kan? Nah, orang yang kita kenal, keluarga dekat kita masukin namanya
ya, atau bahkan pilih kasih juga bisa timbul karena sogokan, suap, ya. Misalnya kita tes, ya tes apa, kita kasih uang, akhirnya kita bisa masuk. Nah, karena dia kasih uang ke kita dapat imbalan, makanya kita cinta sama dia. Berarti bisa dibilang ini pilih kasih tetap kembali ke awal, ada embel-embelnya ya Bante ya? Iya. Gitu ya. Oke Bante, menarik Bante. Nah Bante, berikutnya Bante, kalau kita bicara soal cinta kasih Bante, berarti apa, misalnya gini kan, ada orang itu yang ibaratnya itu tuh, misalnya kita bilang hubungan, ini saya ada sharing teman punya cerita Bante, hubungan pacaran Bante kayak gitu. Si yang laki-laki selalu bilang ke cewek itu tuh dia memaksakan sesuai dengan keinginan dia karena dia cinta sama si perempuannya. Sementara perempuannya itu dia merasa tidak nyaman. Tetapi si laki-laki ini terus bilang kalau dia tuh mencintainya, jadi dia selalu berbuat itu sesuai dengan keinginan dia sendiri. Nah, bagaimana menurut Bante mengenai pasangan ini jadinya? Dimana satunya itu memaksakan kehendak, satunya malah merasanya tuh bahwa si laki-lakinya tidak mencintainya Bante karena memaksakan itu. Gimana menurut Bante? Jadi itu seperti yang tadi saya bilang, ini termasuk tanha pema. Cinta karena kemelekatan. Ya, atas dasar pingin memiliki. Ya, tapi kalau meta ini cinta mengharapkan yang dicintai itu bahagia terlepas dari perlakuan apa yang kita terima. Ya, nah jadi dalam kasus teman Pak Singgi tadi itu lebih ke tanha, cinta karena kemelekatan. Kemelekatan tuh ingin memiliki, ingin punya status dia jadi cewek kita, atau bahkan kelak jadi istri kita. Nah, ingin ada status seperti itu melekat. Nah, melekat itu kan akibatnya ya kita sendiri yang menderita, yang mengejar terus. Kalau kita tidak dapat, kita menderita. Kalau kita dapat, ya mungkin bahagia sesaat, tapi ada penderitaan-penderitaan selanjutnya. Jadi pernah salah satu serial televisi mengatakan beginilah penderitaannya cinta ya, deritanya itu tiada berakhir tuh gara-gara ini ya Bante sebenarnya, kemelekatan ini ya Bante ya. Ya, kemelekatan kan adalah sumber duka. Kita tahu ya bahwa bahkan di ajaran Sang Buddha, khotbah Buddha yang pertama Dhammacakkappavattana Sutta kan dikatakan bahwa yang pertama itu adalah hidup ini duka. Kedua, sebab duka itu apa? Sebab duka itu adalah kemelekatan. Itu sudah dijelaskan secara langsung oleh Sang Buddha di Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, jadi para pemirsa, ya itu penyebab penderitaan itu muncul karena kemelekatan ya. Jadi berusahalah untuk mengurangi kemelekatan. Nah, Bante, kita masuk lagi Bante. Kalau kita berbicara mengenai hubungan ya, hubungan suami istri, hubungan pacaran, apa perbedaan antara cinta kasih dan nafsu Bante? Ini untuk para pemirsa juga. Ya. Cinta kasih itu ya, tadi saya bilang ya kalau cinta kasih dengan nafsu itu disebut pema ya, tanha pema. Jadi dalam kasus itu membedakannya ya, kalau hidup berumah tangga kita sama orang tua terhadap anak, bahkan ayah terhadap suami terhadap istri dan sebaliknya, kita tahu cinta kasih atau enggak terlepas dari perlakuannya. Ya, misalnya kalau kita benar-benar cinta ya, kita memberikan perhatian, kasih sayang itu tanpa mengharapkan imbalan. Walaupun orang yang kita sayangi itu marahin kita tidak akan balas. Ya, kadang-kadang dalam rumah tangga kita lihat kalau suami lagi marahin istri, istrinya kesel, dia balas. Ya, dia marah balik. Atau bahkan mungkin dia pisah ranjang atau pindah rumah. Nah, ini berarti tidak mengembangkan cinta kasih. Jadi dia terbatas. Nah, ini yang tadi saya bilang hanya berdasarkan nafsu. Yaitu kemelekatan. Ya, kemelekatan itu akibatnya dia sendiri yang menderita. Kalau dia cinta kasih, terlepas dia marahin kita, dia mukul kita akan semakin sayang. Ya, semakin sayang. Dan timbul belas kasih tadi, belas kasih karuna bahwa wah dia kasihan, dia sebenarnya dia marahin saya, dia mukul saya, dia tuh menderita loh, dia tidak bahagia sesungguhnya. Atas dasar pertimbangan itu, maka itu cinta kasih timbul. Jadi
memang kembali lagi mengembangkan cinta kasih, dan ketika walaupun sudah diperlakukan kurang baik, ingatlah akan belas kasih itu ya Bante ya, karuna itu ya Bante ya. Baik Bante. Nah Bante, terus kalau misalnya kita berbicara kembali mengenai cinta kasih ya Bante ya, kan orang tua kan pasti akan selalu mencintai anaknya dan tanpa maksudnya dengan hati yang penuh cinta kasih. Tapi dewasa ini Bante, ada orang tua tuh yang bahkan itu tuh tidak sayang kepada anaknya Bante, bahkan baru lahir Bante. Nah, kenapa fenomena itu bisa terjadi Bante kalau menurut Bante? Ya, silakan Bante. Kalau kita lihat ya, mengapa ya? Karena itu disebut utang karma. Ya, kita tahu ya dalam ajaran Buddha kita telah bertumimba lahir begitu banyak kehidupan, ya tidak bisa kita hitung kehidupan lampau kita itu sudah berapa kali, ya sehingga kalau kita tiba-tiba orang tua punya anak, dia langsung punya kesan membenci, tidak sayang, kemungkinan besar ya musuh di kehidupan sebelumnya. Musuh ya Bante ya. Ya Bante, kita hold dulu ya Bante, karena ini pasti akan sangat menarik dan para pemirsa pasti akan penasaran tentunya. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI, media nomor 1 bangsa. TVRI, media nomor 1 bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI berubah. Reformasi birokrasi. TVRI berubah. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema bahagia dengan praktek cinta kasih. Ya, baik Bante, melanjutkan yang tadi ya Bante ya. Ya, silakan Bante. Ya, tadi dalam kasus ya kita bisa lihat ya, kenapa orang tua bisa musuhan sama anaknya, suami bisa musuhan sama istrinya. Ya,
ribut terus-menerus, yaitu kehidupan lampau itu adalah musuh. Ya, sehingga jalinan hubungan karma yang tidak baik ini berlanjut ke kehidupan sekarang. Sehingga manifestasinya begitu kita punya anak, kadang kita benci sama anak kita. Kita marahin, atau bahkan anak yang benci orang tua. Ya, orang tua itu sayang sama anaknya, tapi anaknya malah benci sama orang tuanya. Ya, mungkin kehidupan lampaunya musuh. Ya, kita tidak tahu. Ya, itu kemungkinan besar Sang Buddha menjelaskan bahwa dalam tumimba lahir ini begitu banyak ya hubungan-hubungan karma yang kita lakukan dengan makhluk-makhluk lain. Luar biasa ya Bante, berarti sangat banyak sekali tumimba lahir yang kita tak ketahui ya. Baik Bante, kita sudah masuk ke penghujung acara Bante. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan kita untuk pemirsa semua mengenai tema kita pada hari ini, bahagia dengan praktek cinta kasih. Ya, silakan Bante. Ya, jadi untuk agar kita bisa bahagia ya, baik di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, marilah kita praktekkan cinta kasih. Ya, cinta kasih kita praktekkan dimulai dari diri kita sendiri, kemudian orang-orang yang kita sayang, orang terdekat seperti orang tua, pasangan hidup, anak-anak dan saudara-saudara kita yang lain, kemudian kepada orang yang netral ya atau yang tidak kita kenal, dan seterusnya kepada orang yang tidak kita sukai atau bahkan menjadi musuh kita, dan yang terakhir kita kembangkan cinta kasih kepada semua makhluk sehingga cinta kasih kita menjadi cinta kasih yang universal, yang agung dan tanpa pamrih. Itu. Ya, luar biasa ya Bante ya. Terima kasih Bante sudah hadir pada mimbar agama Buddha kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada audiens semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, baik para pemirsa semua, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan cinta kasih dalam diri kita, mulai dari diri kita sendiri, kemudian orang tua, kemudian ke semua makhluk, dan terakhir adalah musuh. Dan semoga harapan kita Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua hidup berbahagia terus terlaksana. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI Sumatera Selatan undur diri dan sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.